Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, di dalam setiap aktivitas kita mohon perbanyak sholawat. Guru-guru kita, ulama-ulama kita sering mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita sering-sering bersolawat, sebab nanti akan kita harapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan syafaat baginda Rasulullah, maka satu-satunya kuncinya perbanyak sholawat, karena banyak keberkahannya. Satu-satunya kalimat yang Allah langsung juga melakukan itu. Sebab bukan hanya kita bersalawat, bukan hanya malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya kita, bukan hanya malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin berkah, ingin kebaikan, perbanyak sholawat. Ada seorang malaikat. Apa tugasnya? Tugasnya mencatat banyaknya hujan dari zaman dulu sampai hari kiamat kelak. Tugasnya satu, mencatat tetesan hujan dari zaman dulu sampai hari kiamat. Semua kebaikan dia tahu, banyaknya kebaikan, pahala, itu tugasnya mencatat semua kebaikan, dan tetesan air hujan itu dia tahu malaikat nih, karena memang tugasnya seperti itu, diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau hujan hari ini, berapa tetesan hujan hari itu pasti dia tahu, karena tugasnya seperti itu. Lantas baginda Rasulullah bertanya, dari hal yang dia tahu itu ada ndak hal yang bisa dia tidak hitung, tidak bisa hitung, tidak mampu hitung, entah itu kebaikan, tetesan hujan dan seterusnya. Apa jawaban malaikat ini? Ada satu hal yang tidak bisa saya hitung. Di tengah semua hal yang bisa saya hitung, tetesan hujan dari zaman dulu sampai hari kiamat bisa saya hitung. Tapi satu hal yang tidak bisa saya hitung, ketika umat baginda Rasulullah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, tidak bisa saya hitung berapa kebaikan dan berapa kemuliaan yang dia dapatkan dari mengucapkan sholawat tersebut. Tidak mampu saya hitung. Kalau yang lain bisa saya hitung. Kata malaikat ini, saking tingginya kebaikan, rahmat yang kita dapat dari membaca sholawat. Jadi kalau kalian berdoa, kalian memulai sesuatu, mulailah dengan bersolawat. Nanti akan kalian rasakan rahmatnya, kenikmatannya, keberkahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seling-seling bersolawat. Mau ucap biasa boleh, mau sambil bernyanyi, melantunkan lagu juga boleh. Sebab guru-guru kita, ulama-ulama kita juga mengajarkan demikian. Dengan senandung. Ada yang senandungnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu
salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, guru-guru kita mengajarkan demikian supaya kita tidak bosan. Nah, jadi hal pertama yang ingin Pak Guru sampaikan, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbanyak berdoa. Karena apa? Hanya doa yang mampu merubah kita. Ketika kita tidak mampu merubah diri kita sendiri, karena nafsu kita, karena perilaku kita, akhlak kita, dan seterusnya. Hanya doa yang bisa merubah itu. Ketika kita lupa, hanya doa bisa yang mengingatkan kita. Terutama bagi ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu yang datang antar anaknya nih. Nih ada ibu-ibu nih. Tolong doakan anaknya. Kalau doa seorang guru kepada muridnya, aduh kecil itu. Kalau doa seorang ulama terhadap muridnya itu juga kecil. Yang paling tinggi nilai doanya adalah ibu. Makanya ibu tidak usah mikirkan uang toh. Doakan anaknya. Yang merasa dari ibu, doakan anaknya. Anak-anakku sekalian juga ingatkan ibunya, Bu, doakan saya. Karena itu paling mustajab, paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin kita nakal di waktu kecil, tetapi karena doanya ibu kita bisa berubah. Pak Guru pernah merasakan kok rasanya menjadi anak SD, anak yang nakal gimana dan seterusnya. Tetapi bisa kita berubah karena apa? Karena berkah doanya ibu. Bayangkan di kampung Pak Guru lahir dari kampung terpencil. Rata-rata alumni Pak Guru pergi ke Malaysia. Hanya Pak Guru yang ke Mataram. Pak Guru rasakan perubahan itu, ya masih lebih baik ketimbang ke Malaysia kan? Kerja yang kasar. Nah itu apa? Itu doa ibu. Kalau kalian ingin sukses, minta doakan. Jangan ngendeng kepeng, jangan nanti ke ibunya, inak ngendeng kepeng, tekadu beli bakso, inak ngendeng kepeng. Nah itu salah itu. Jangan nyanyinya begitu, tapi rubah nyanyiannya. Inak ngendeng doe, tekadu apa? Salah. Biar dapat berkah, inak ngendeng doe, biar dapat berkah. Nah gitu caranya. Jangan hanya minta uang saja yang diingat, minta doanya lupa. Jadi itu anak-anakku sekalian, perbanyak doa. Sebab bisa jadi doa kita akan merubah perilaku kita, akan merubah sikap kita, akan merubah keadaan kita. Kan anaknya. Sebab doa orang tua yang paling makbul, paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon para ibu-ibu doakan anaknya. Jangan hanya mikirkan yang lain. Anak-anakku sekalian, jangan mikirkan yang lain, minta doa kepada ibu bapaknya. Karena itu penting, sebab zaman sekarang itu susah. Teknologi sedikit-dikit lihat yang tidak baik, sedikit-dikit contohnya tidak baik, sedikit-dikit kita dengar yang tidak baik. Kalau tidak kita perbanyak doa, minta doa kepada orang tua kita, tidak tahu masa depan kita seperti apa. Jadi anak-anakku sekalian, perbanyak berdoa, minta doa kepada orang tuanya. Dengar anak-anakku sekalian? Dengar? Minta doa kepada orang tuanya. Jangan hanya minta uang saja. Orang tua juga dengar. Doakan anaknya. Jangan hanya sibuk cari uang, begawean dan seterusnya. Doakan anaknya, itu paling utama. Bisa jadi doanya itu yang akan bikin sukses anaknya, bikin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Nah itu jangan dilupakan. Hal-hal seperti ini kadang-kadang kita lupa. Kita sama-sama doakan.
para guru-guru juga insya Allah tetap mendoakan kalian. Tapi paling utama orang tua mendoakan. Kalian juga ingatkan orang tuanya, doakan biar bisa kita berubah. Nah itu yang penting. Yang lain-lainnya insya Allah nanti akan mengikuti kita. Keberkahan, bersolawat kepada baginda Rasulullah, doa dari orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Lebih kurangnya itu anak-anakku sekalian, ya Pak Guru sampaikan. Terakhir satu hal Pak Guru ingin informasikan, seperti biasa nanti sore kita akan melaksanakan latihan pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada yang ribut tuh, tidak menjawab salam. Pak Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.